Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita semua. Terlebih-lebih di pagi hari subuh yang berbahagia ini, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita dapat berhadir kembali ke rumah Allah Masjid An-Munawwarah yang sangat kita banggakan ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dan pertolongan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, yaitu masih berkenaan dengan mengucapkan salam. Alhamdulillah kemarin kita telah membicarakan atau membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan salam. Pada ini kita akan membacakan beberapa hadis yang berkenaan dengan tata cara mengucapkan salam. Hadis yang pertama, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum radda alaihi thumma jalasa faqala an-nabiy ashkur thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah faradda alaihi fajalasa faqala ashrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala thalathun. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian Rasulullah jawab salamnya orang tersebut. Lalu laki-laki itu duduk. Dan Rasulullah bersabda 10. Kemudian ada orang yang lain datang mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullah. Tadi hanya assalamualaikum. Ini laki-laki yang datang ini dia tambah dengan warahmatullah. Lalu beliau Rasulullah membalas salam orang tersebut. Lalu orang itu pun duduk dan Rasulullah bersabda 20. Tadi kata Nabi 10, ini 20. Lalu ada orang lain datang dan mengucapkan salam kepada Nabi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab salam tersebut. Lalu laki-laki itu pun duduk dan Rasulullah bersabda 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan nah, ini tata cara salam. Berarti salam yang singkat itu assalamualaikum. Dapat kita 10. Karena kemarin sudah kita sampaikan mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Kalau salam yang kita ucapkan hanya assalamualaikum, dapatlah kita 10 kebaikan. Kalau kita tambah warahmatullah, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah.
Tapi kalau kita ucapkan salam itu dengan lengkap, maka dapatlah kita 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan antara salam berjumpa dengan saudara kita dengan salam rukun sholat. Rukun sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau imam biasanya yang dia nyaringkan, yang dia jaharkan bacaannya hanya Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau seandainya salam yang kita ucapkan ketika sholat itu hanya Assalamualaikum, maka dapat 10. Sudah terpenuhi rukun sholat. Maka Bapak Ibu hadirin, tidak ada perbedaan antara bacaan salam rukun sholat yang fardu dengan sholat jenazah. Biasanya sholat jenazah yang lengkap kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, kenapa waktu sholat hanya warahmatullah, sedangkan sholat jenazah pakai wabarakatuh? Oh, itulah perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat wajib. Tidak ada perbedaan salam. Sama nih. Sama. Jadi sholat wajib pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap seperti itu kita buat kata Nabi, salasun, dapatlah kita 30 kebaikan. Tapi kalau hanya Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Kalau hanya Assalamualaikum, maka hanya kita dapatkan 10 kebaikan. Tergantung kita lah itu, mana yang kita pilih. Mau 10, mau 20, mau 30. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, ini Aisyah istri Nabi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril yaqra'u 'alaika as-salam." Qalat, "Qultu wa 'alaihi as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata Aisyah, "Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu." Aisyah berkata, aku berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi sampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, Jibril yaqra'u alaihi salam." Jibril mengucapkan salam kepada. Rupanya datang malaikat Jibril. Jibril katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sampaikanlah salamku kepada Aisyah istri." Maka pesan Jibril itu pun disampaikan Nabi kepada Aisyah. Datang Aisyah jawab salam itu, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kita pun biasanya itu, jumpi kita ke Banda, pergi kita ke Medan, jumpa sama kawan. Oh, Haji ya? Iya. Yang sering sholat di Masjid Munawarah. Oh iya. Oh, Ustaz Batubara itu kawan yang sering imam di situ. Nanti tolong sampaikan salamku kepada. Nah, kan itu namanya. Tolonglah nanti sampaikan salamku kepada. Datang pun Bapak, datang jumpa setelah pulang kemari, sampaikan salam, "Pak Ustadz, tadi kemarin saya pergi ke Medan. Ada jumpa sama Pak Ustadz, Batubara juga marganya." Dia menitipkan pesan kepada dengan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Persis seperti hadis ini. Lalu apa kita jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa waalaikumsalam bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam? Karena orangnya enggak di hadapan kita. Enggak di hadapan kita. Dia gaib namanya. Makanya
baginya juga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu. Kalau di hadapan kita orangnya waalaikumsalam atau waalaikumsalam, tapi karena orangnya jauh, maka kita ucapkan waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perempuan waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah jawabannya ketika orang menitipkan pesan salam kepada kita. Biasa itu sampaikan nanti salam kepadanya. Maka kita jawab dari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari hadis ini juga bisa kita pahami, disyariatkan menyampaikan salam dari orang yang tidak ada di tempat dan kewajiban menjawab salam tersebut. Sekalipun salam itu hanya salam pesanan, kan pesannya cuma itu. Nah, sekalipun salam itu salam pesanan, tapi kita yang menerima pesan salam itu, tetap kita berkewajiban untuk menjawab salam tersebut. Jadi rupanya sunnah itu, kalau kita jumpa dengan kawan kita, kemudian dia satu kampung dengan kawan kita itu, maka sunnah rupanya kita menitipkan pesan salam kepadanya. Pesan salam, sampaikan salam kepadanya. Bukan tradisi rupanya, sunnah. Sebagaimana dalam hadis ini, Jibril menitipkan pesan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufham anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara mengucapkan suatu kalimat, ketika Nabi berbicara mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Nabi banyak begitu dia. Kalau dia mengucapkan sesuatu kalimat apabila pesan itu penting, maka dia mengucapkan pesan itu sebanyak 3 kali. Ini pun kita begitu itu kalau kita mengaji, baca hadis, biasanya sunnah itu diulangi hadis itu kita baca 3 kali. Supaya paham orang yang mendengarkan maksudnya. Majelis ilmu seperti ini rupanya, hadis yang dibaca itu. Sunnah 3 kali kita baca. Sekali, 2 kali, 3 kali. Supaya paham maksudnya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi. Beliau mengucapkan suatu kalimat, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Sehingga dapat dimengerti ucapannya. Karena Nabi itu ketika dia berbicara, maka itu akan diresap oleh para sahabat langsung. Ditangkapnya. Perbuatan Nabi, ucapan Nabi, tingkah laku Nabi, semua direkam para sahabat. Itulah dibukukan. Maka menjadilah sebuah hadis. Dari hadislah itu. Dia lihat Nabi bagaimana sholat. Dia perhatikan. Oh, rukuknya Nabi seperti ini. Sujudnya Nabi seperti ini. Iktidalnya Nabi seperti ini. Dituangkan dalam sebuah. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Nabi suatu saat sholat. Saya lihat rukuknya seperti ini. Sujudnya seperti ini. Nah, itulah dia menjadi. Makanya rupanya Nabi sering. Kalau dia berbicara, dia ulang sampai 3 kali. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dan apabila beliau datang kepada satu kaum, lalu beliau memberikan salam kepada mereka. Begitu Nabi datang berjumpa dengan kaum itu, maka ucapan yang pertama Nabi ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan Rasulullah itu beliau mengucapkan salam 3 kali. Kadang Nabi sampai 3 kali dia mengucapkan salam. Mengucapkan 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini boleh mengulangi salam di hadapan massa, maksudnya orang yang banyak.
jika mereka semua tidak mendengar dari pertama kali. Meskipun menurut sunnah salam kepada sebagian dari mereka telah muncul. Tetapi perbuatan Nabi ini untuk menghilangkan prasangka para sahabat. Jadi kalau kita mengucapkan salam tidak didengar orang, maka sunnahlah kita mengucapkan salam. Sampai sunnah kita mengulangi salam itu sebanyak 3 kali. Kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibuhu minal labani wa yaji'u minal lail wa yusallimu tasliman la yuqadhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan fa ja'a an-nabiyyu fa sallama kama kana yusalli. Kami menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam susu yang menjadi bagian beliau. Makanannya susu, biasanya pakai roti. Makanannya susu pakai roti. Kalau sudah susu pakai roti, wah udah hebat itu. Apalagi kadang roti pakai daging. Nah, itu namanya pakai daging kambing itu, wah itu udah hebat ya. Kemudian beliau datang di waktu malam dan memberi salam dengan ucapan yang tidak sampai membangunkan orang yang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang terjaga. Kemudian Nabi SAW datang lalu memberi salam sebagaimana beliau biasa memberi salam. Artinya tidur pun orang itu Nabi tetap mengucapkan salam. Dia ucapkan salam walaupun orang itu tidur, karena salam itu adalah doa. Nah, ini pun kita biasa ini, tapi jangan dibiasakan, jangan dijawab. Kita lagi di kamar mandi, datang orang ucap salam, nah itu tidak boleh kita jawab itu. Kapan kita jawab? Setelah selesai kita keluar dari kamar. Nah, itu dia. Tidak boleh jawab itu. Nanti setelah kita keluar kamar mandi. An Asma bin Yazid radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid yawman wa usbatun minan nisa qu'udun fa alwa bi yadihi bitasmih. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam masjid dan saat itu ada sekelompok kaum wanita yang sedang duduk, lalu beliau memberikan isyarat dengan tangannya dengan disertai ucapan salam. Jadi Nabi lewat di rombongan wanita, Nabi ucapkan dengan isyarat tangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rupanya dari hadis ini bisa kita pahami boleh memberi isyarat dengan tangan disertai ucapan salam saat memberi salam kepada orang yang jauh. Sedangkan isyarat dengan tangan saja tanpa ucapan salam hukumnya makruh berdasarkan larangan salam dengan isyarat dalam hadis lain. Kan biasa ya? Rupanya orang yang mengamalkan salam. Ada orang di sana jauh. Perkiraan kalau dia mengucapkan salam enggaknya didengarnya itu. Tapi bagaimana caranya supaya orang itu tahu dia mengucapkan salam? Assalamualaikum. Pakai tangannya begini kan. Ini itu namanya. Assalamualaikum. Pakai tangan dia begini. Jadi orang yang melihat itu pun, oh dia mengucapkan salam. Yang kata Waalaikumsalam. Padahal enggaknya saling mendengar orang. Enggaknya saling mendengar. Biasa kita itu. Ini biasanya kita lakukan bukan salam ini, jumpa di ladang, jumpa di sawah kan. Rupanya sawah kawanku di sana, tidak sih. Pakai tangan. Datang kawan tu, enggak dengar dia suaranya, hanya isyarat, menyapa dia. Oh iya, seharusnya begitu. Assalamualaikum. Itu ya sebenarnya syariat kita. Syariat. Jadi kadang merubah kebiasaan itu digeser kepada syariat Islam itu kadang yang agak susah. Padahal tekniknya sama sebenarnya. Tekniknya sama, tetap mengucapkan tangan. Hanya kadang ucapannya cuma yang berbeda. Kita pun di jalan kan biasa. Ustaz,
Seharusnya assalamualaikum. Ini seharusnya. Jadi tradisi ini dia yang agak payah kita. Supaya semuanya sudah diatur dalam Islam. Luar biasa itu Bapak Ibu. Di saat berjumpa begitu saja ada aturan dalam Islam. Memang Islam ini luar biasa. Agama yang paling sempurna, diatur dari segala lini kehidupan. Ini pun sampai hadis. Begitu pun ada dituangkan dalam hadis. Bagaimana caranya menyapa kawan yang jauh supaya tahu dia, rupanya angkat tangan ucapkan salam. Assalamualaikum. Padahal belum tentu dilihat, didengar. Hanya kadang begitu kita baca hadis ini, begitu kita dalami hadis ini, semakin mantap keyakinan kita. Memang kita, benar, inilah agama yang paling sempurna, yang paling komplit dalam kehidupan, yang mengatur segala lini kehidupan. Dan begitu kita baca hadis-hadis itu kadang keterangan dari Al-Quran, dari hadis, menambah, semakin kuat kita, semakin yakin tidak ada agama yang lebih sempurna, melebihi daripada agama. Diatur semua. Bayu hadirin. Yang nggak terbayangkan ini, tidak terbayangkan ini. Nggak terbayangkan kita itu bagaimana? Banyak diatur. Dari Abu Jurat Al-Hujaimi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu 'alaikas salam ya Rasulullah." Faqala, "La taqul 'alaikas salam, fa inna 'alaikas salam tahiyatun." Aku datang ke tempat Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Abu Jurat. Dia datang ke tempat Rasulullah dan dia berkata, apa katanya? Apa yang dia ucapkan kepada Nabi? Biasanya assalamualaikum, ini tidak. Apa yang dia ucapkan? Alaikassalam ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, janganlah mengucapkan alaikassalam. Kata Nabi kepada Abu Juraid ini. Datang Abu Juraid, jumpainya Nabi, dia ucapkan alaikassalam. Seharusnya wa assalamu alaikum. Ini dia ucapkan alaikassalam. Kata Nabi, janganlah mengucapkan alaikassalam. Sebab sesungguhnya alaikassalam itu adalah cara penghormatan kepada orang-orang yang sudah mati. Jangan ucapkan seperti itu. Tidak boleh. Kalau alaikassalam itu berarti ungkapan yang tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua hadis lagi kita baca. Bagaimana etika dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallimu ar-rakib 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-katsir." Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Sebenarnya etikanya begitu. Orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Berarti orang yang naik mobil mengucapkan salam kepada orang yang naik kereta. Orang yang naik kereta memberi salam kepada orang yang naik sepeda. Nah, ini kita kaji dulu. Berarti dari salam ini bisa kita lihat adalah menghilangkan kasta dan jabatan. Kalau yang tinggi seharusnya orang yang naik kereta memberi salam kepada orang yang naik. Rupanya dia katakan, sekalipun aku ini naik mobil, kita ini sama derajat. Seharusnya dia etikanya begitu dia. Dari apa ini Pak? Begitulah indahnya Islam itu. Jangan kau merasa hebat, merasa sombong. Sunnah kau mengucapkan salam lebih duluan. Sekalipun kau naik Fortuner. Nah itu dia itu Pak. Hebat sebenarnya aturan Islam ini. Dari salam ini pun bisa kita lihat itu. Berarti itu melatih diri kita supaya jangan merasa hebat, merasa sombong. Ini dari hadis ini Nabi katakan. Apa kata Nabi? Orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Biasanya
Orang susahnya yang mengambil hati kepada orang yang kaya. Ini enggak dari anjurannya. Seharusnya sunnahnya kita begitu. Nah, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Tapi kalau orang yang sedikit sunnah hukumnya memberi salam kepada orang yang banyak. Kenapa demikian? Supaya memberi dapatnya banyak. Memberinya itu dapatnya banyak. Kita ucapkan salam, maka yang menjawab banyak. Dapat kita rahmat, Allah berikan banyak. Rupanya ini bukan tradisi, Pak, ajaran. Begitu kita undangan, masuk undangan, Assalamualaikum. Rupanya sunnahnya begitu. Maka dapatlah kita rahmat kebaikan dari setiap orang yang menjawab salam. Karena kata Nabi, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Hadis satu lagi dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awlan nasi billah man bada'ahum salam. Sesungguhnya orang yang paling pantas dekat kepada Allah adalah orang yang memulai memberikan salam di kalangan mereka. Jadi rupanya lebih mulia orang yang mendahulukan salam. Siapa yang lebih dulu memberikan salam? Pemane saya jumpa saya dengan seseorang. Kata Nabi, siapa yang memulai salam lebih duluan, itu yang paling dekat dia, yang utama di sisi Allah. Berarti kalau kita jumpa dengan saudara kita, usahakan kita yang memulai salam duluan. Karena kata Nabi, siapa yang memberi salam duluan, sesungguhnya orang yang paling pantas dekat kepada Allah adalah orang yang memulai memberikan salam di kalangan mereka. Inilah salam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, rupanya salam ini adalah syariat dalam agama kita, dan salam ini adalah merupakan kata-kata penghormatan, dan di dalamnya mengandung doa keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya memberikan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.